Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Dedi pagi ini? Alhamdulillah baik Mas Pujo. Baik, sehatkah ya? Sabtu Selasa ini ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Betul. Kita ganggu waktunya lagi Pak Dedi pagi ini. Siap. Ini kita tadi bicara, sebetulnya jarang kita bicara survei Pak Dedi kalau di program pagi ini. Tetapi pagi ini kita mencoba untuk melihat karena ini jelang debat ya, perdana nanti malam. Betul. Atau hari ini akan dilaksanakan debat perdana Capres-Cawapres. Jadi perlu kiranya untuk masyarakat melihat bagaimana tren saat ini. Ini kami sampaikan tadi data dari Litbang Kompas, di mana ada perolehan yang didapatkan dari masing-masing, ada yang melonjak, ada yang kemudian menurun, dan ada yang merosot cukup jauh. Bagaimana Anda membaca hasil survei yang diadakan oleh Litbang Kompas, yang mana menempatkan Pak Prabowo masih teratas, tetapi hanya di angka 39,3% Pak Dedi, kemudian disusul dengan Anies Muhaimin 16,7%, dan di terbawah atau posisi ketiga ada 15,3% diraih Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Ya, sebetulnya potret survei senada sudah disampaikan oleh IPO di 10 sampai 17 November yang lalu ya, bahwa memang elektabilitas dari ketiga kandidat itu kalau secara berurut Prabowo yang memang tetap tertinggi begitu di 38, lalu berpasangan dengan Gibran itu turun menjadi 37. Kemudian Anies Baswedan berada di posisi kedua dengan 32 elektabilitas Anies Baswedan, dan kalau dipasangkan dengan Muhaimin menjadi meningkat ke 34%. Lalu Ganjar Pranowo 34%. Kalau dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar. Lalu Ganjar Pranowo 28% elektabilitas personal, dan dipasangkan dengan Mahfud MD turun menjadi 27%. Jadi secara berurutan sebetulnya malah IPO lebih awal dibandingkan lembaga yang lain menempatkan Anies Baswedan. Bukan menempatkan ya, menemukan data bahwa Anies Muhaimin ada di posisi kedua. Kenapa terjadi perubahan yang cukup signifikan? Tiba-tiba Kompas baru saja merilis, tapi angkanya utamanya bagi Ganjar ya, tiba-tiba turun sangat drastis. Karena tadinya Kompas mendapatkan hasil Ganjar berada di posisi kedua di atas 20%, lalu sekarang di 15%. Tapi ini menariknya adalah kalau banyak amatan sebelumnya itu Ganjar Pranowo mengalami stagnansi elektabilitas karena bertarung di ceruk yang sama-sama di ceruknya Prabowo Subianto. Tetapi sekarang survei Kompas itu justru membuktikan hal lain, di mana penurunan Ganjar rupa-rupanya juga tidak meningkatkan secara signifikan Prabowo. Artinya turunnya Ganjar itu bukan karena diambil Prabowo, tapi semakin banyak kelompok pemilih yang ragu, justru kehilangan orientasi memilih. Makanya kemudian Kompas menyebut ada 28%. Ya, 28% kelompok pemilih yang belum menentukan pilihan. Angka kalau di IPO sendiri tinggi, Pak Dedi, 28,7. Iya, saya kira itu tinggi sekali. Kalau di IPO sendiri di November itu menjelaskan bahwa kelompok yang sudah punya pilihan sekarang, artinya dia sudah memilih Anies, sudah memilih Prabowo, sudah memilih Ganjar, tapi dia belum yakin apakah pilihannya itu tetap atau tidak sampai ke hari H, itu memang di angka sekira 29%. Artinya ini linear dengan apa yang ditemukan oleh Kompas, kira-kira begitu ya. Nah, yang menarik adalah 28 sampai 29% ini menjadi kelompok pemilih yang tidak memiliki tuan. Kalau di IPO kan masih mending bahwa mereka sudah menentukan pilihan, tetapi mereka tidak yakin apakah pilihan itu akan tetap atau akan bergeser ketika nanti ada debat kandidat, ketika nanti masa kampanye terus berlangsung, kira-kira begitu. Tapi kalau 29% bagi Kompas itu adalah kelompok yang belum punya tokoh, artinya belum memiliki pilihan, berarti kan itu tidak memiliki tuan, kan kira-kira gitu. Nah, ini akan menjadi ruang pertarungan baru. Utamanya saya kira bagi Anies Baswedan dengan Ganjar, bukan Prabowo Subianto. Kenapa? Karena Prabowo terbukti stagnan.
Artinya kelompok-kelompok yang memilih Prabowo itu sebetulnya sudah solid. 39, 38, 37 itu adalah pemilih solid yang besar kemungkinan akan sangat kecil kemungkinan untuk bergeser. Apalagi kalau kemudian didistribusikan ke masing-masing suara parpol anggota koalisi. Maka 29 ini potensinya itu bisa ditarik apakah nanti jadi perebutan bagi Anies Baswedan atau bagi Ganjar Pranowo. Terlebih debat pertama kalau kita cermati dari beberapa hal. Yang pertama misalnya berkaitan dengan tema. Tema pertama, hukum dan HAM jelas bukan tema yang mudah bagi Prabowo. Ini adalah tema di mana kepercayaan publik terhadap pemerintah rendah, sekaligus Prabowo punya masalah di situ. Maka ini akan menjadi celah bagi Ganjar dan juga bagi Anies Baswedan untuk memaksimalkan tema ini, kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi kalau kemudian tadi ada anggapan kalau elektabilitas daripada Ganjar atau pasangan calon 03 ini merosot, itu bukan berarti beralih atau diambil ke ceruknya Pak Prabowo ya, tetapi lebih kepada semakin banyak pemilih yang ragu Pak ya untuk menentukan pilihan mereka kalau dari survei ini. Iya, karena kan beberapa waktu lalu misalnya kita ambil referensi dari surveinya Indikator Politik Indonesia dari IPI. IPI menyatakan bahwa ada bejana berhubungan. Kalau Ganjar Pranowo kalau Prabowo mengalami peningkatan, maka besar kemungkinan imbas penurunan ada di Ganjar Pranowo. Lalu di Anies Baswedan juga demikian. Kalau terjadi angka ketidakpuasan terhadap pemerintah turun di Presiden Joko Widodo di pemerintah, maka Anies Baswedan akan naik. Tapi survei Kompas itu justru mengoreksi statementnya IPI bahwa ternyata ketika Ganjar turun tidak terbukti adanya peningkatan di Prabowo Subianto. Prabowo Subianto tetap saja di angka 37-39. Meskipun ada kenaikan sedikit Pak ya dari sebelum kemarin. Angka terakhir waktu masih belum dipasangkan dengan Gibran dengan yang sekarang ini. Oh iya, kalau itu tentu terlalu jauh kita melihatnya ya? Kan. Ini posisinya kan posisi hari ini bahwa anggapan bahwa Ganjar Pranowo Mahfud MD itu bertarung dengan Prabowo Subianto ternyata kan tidak terbukti. Setidaknya menurut Kompas kan. Karena apa? Karena kalau Ganjar Pranowo turun dari 21, kemudian dari ada beberapa lembaga survei menyatakan dari 26, termasuk di IPO sendiri 27, 28, bahkan ada yang menyatakan Ganjar sudah sampai di angka 30. Lalu turun sampai ke 15% misalnya. Andai saja tetap mengikuti Kompas misalnya ya, dari 21, 22 ke 15, itu tetap saja harusnya Prabowo Subianto sudah melampaui angka 45% harusnya. Tetapi faktanya dia masih tetap di bawah 40%. Makanya yang dinamis itu justru memang Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo. Prabowo Subianto saya kira akan berusaha keras untuk bertahan. Dia akan kesulitan untuk meningkatkan dalam posisi normal, saya katakan ya. Dalam posisi normal artinya tidak ada dari ketiga kandidat ini yang melakukan kesalahan kampanye misalnya sampai yang betul-betul fatal begitu ya. Misalnya tiba-tiba Ganjar Pranowo berstatement yang kira-kira itu sensitif, misalnya penistaan agama seperti dulu di DKI misalnya. Nah itu mungkin akan ada perubahan. Tapi sepanjang tiga kandidat ini baik-baik saja, di dalam kampanye juga tidak ada masalah, maka Prabowo akan stagnan, Anies punya potensi meningkat, Ganjar pun masih punya berpeluang naik atau bahkan mungkin juga turun. Perebutannya yang penting adalah di 29% itu menjadi perebutan bersama itu. Meskipun saya bacanya kelompok yang belum menentukan pilihan ini besar kemungkinan mereka gamang di antara dua saja, antara Anies atau Ganjar Pranowo. Baik. Jadi angka aman bagi Prabowo adanya di kisaran 38-39% Pak ya, belum mentok ke angka 40 bahkan ya. Sampai hari ini belum. Belum ada yang menempatkan. Sampai hari 40. Ini belum. Oke. Jadi kalau kemudian paslon dari Prabowo itu berharap bisa satu putaran, itu akan kesulitan sekali. Saya rasa tidak. Kalau dilihat dari angka statistik yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei, kalau kita baca hasilnya, paling tidak per sekarang kita bicara ya, untuk sampai pada satu putaran di Pilpres, saya kira itu persoalan yang sangat sulit sekali. Meskipun
Prabowo punya peluang untuk meningkatkan elektabilitas dalam jangka waktu yang singkat. Misalnya kita lihat nanti, Mas Pujo, debat kandidat terakhir, itu temanya adalah tema yang memang baik untuk pemerintah. Tema tentang kesejahteraan sosial, maka nanti akan disinggung tentang bantuan sosial dan segala macam. Lalu tiba-tiba pemerintah menggelontorkan BLT, PKH, mencairkan dana-dana bantuan sosial, maka yang dapat imbas adalah Prabowo Subianto. Jadi saya pun sebetulnya tergelitik ya, artinya penasaran. Ini yang menyusun urut-urutan urut-urutan tema debat ini cukup bagus gitu kira-kira. Okay. Jadi tema awal yang kira-kira itu masih cukup lama itu adalah tema yang memang tidak menguntungkan bagi pemerintah sekaligus bagi Prabowo. Okay. Dan saya memperhatikan siapa nanti yang akan menyiarkan. TVRI dan RRI officialnya ya. TVRI dan RRI. Artinya itu juga sebarannya tidak terlalu bagus. Hanya orang-orang yang betul-betul mencari informasi lah yang akan menyaksikan debat pertama ini. Okay. Tapi nanti begitu sudah di akhir, itu televisi swasta yang betul-betul sampai ke desa pun ada. Itu menurut saya juga cukup menarik itu strategi, ya kan? Strategi menetapkan media yang menyiarkan, sekaligus strategi menyusun tema-tema debat itu menurut saya arahnya ada kemungkinan menguntungkan Prabowo. Oke, jadi kalau kemudian all in Prabowo Gibran itu satu putaran agak kesulitan untuk menambal kurang lebih berapa persen Pak Dedi? Jadi sekitar sejauh ini 12% itu cukup sulit sekali ya. Cukup sulit sekali. Itu kerja 6 bulan belum tentu berhasil. Apalagi ini hanya 2 bulan. 2 bulan saja. Ya, kecuali itu tadi ya, ada aktivitas yang luar biasa gitu. Tiba-tiba ada hujan uang. Nah, itu lain persoalan itu. Oke, baik. Tetapi di luar daripada posisi Prabowo yang memang teratas, tetapi tadi dikatakan Pak Dedi sepertinya stuck di situ, tidak ada potensi untuk bergerak lebih. Untuk menambah basis lebih lagi pemilih ataupun bahkan merosot ke bawah, tetapi kurang lebih di situ sehingga potensi akan bisa masuk ke putaran kedua. Dari dua kandidat yang ada selain Prabowo yaitu Anies dan juga Ganjar, manakah yang lebih sangat bisa berpeluang untuk masuk ke putaran kedua melihat tren yang ada sekarang ini Pak Dedi? Kalau dilihat dari peluang dari sisi angka, saya kira adalah Anies Baswedan punya peluang untuk masuk ke putaran kedua. Kenapa? Rasionalisasinya begini. Ganjar Pranowo itu punya masalah terkait dengan keterbatasan ruang gerak. Dia adalah diusung oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan dalam beberapa survei terakhir sejak Agustus itu mengalami penurunan yang sistematis. Artinya setiap bulan itu turun. Berarti kalau posisinya dulu sejak awal sejak Maret 2023 PDI Perjuangan itu 26, lalu turun 25, lalu kemudian 24, sempat 23, sampai sekarang di angka segitu. Kalau ini kemudian turun terus, maka besar kemungkinan Ganjar Pranowo akan stagnan juga di tingkat yang bawah. Lalu masalah keterbatasan Ganjar Pranowo juga, dia berebut di dua kubu suara yang sebetulnya sudah terpecah, di Prabowo Subianto atau di Joko Widodo. Joko Widodo terpecah oleh Ganjar, terpecah oleh Prabowo Subianto. Nah, kenapa Anies kemudian saya anggap punya peluang masuk ke putaran kedua? Karena Anies justru keterbalikan dari Ganjar Pranowo. Keterbalikan pertama adalah Anies mengalami peningkatan yang juga sistematis. Satu-satunya cawapres yang punya daya dorong terhadap cawapres. Satu-satunya cawapres yang punya daya dorong terhadap elektabilitas pasangan itu adalah Muhaimin Iskandar. Sementara Gibran dan juga Mahfud MD itu justru menjadi beban bagi capresnya. Itu peluang pertama bagi Anies. Yang kedua, Anies dia memperebutkan suara-suara yang kontra terhadap pemerintah. Kalau dalam catatan IPO misalnya ada 52% kelompok yang sebetulnya punya peluang tidak puas dengan presiden, tidak mengakui bahwa pemerintahan ini berjalan dengan baik dan segala macamnya, maka berarti Anies punya peluang. Kalaupun mengambil 50% saja dari kelompok yang kontra terhadap pemerintah, begitu ya, padahal kelompok kontra pemerintah sulit ke Prabowo, apalagi sulit juga ke Ganjar Pranowo. Itulah mengapa saya lebih melihat bahwa
Anies yang akan mungkin punya peluang untuk masuk ke putaran kedua dibandingkan dengan Ganjar Oke, jadi lebih Mahfud, kepada kira-kira positioning begitu. ya. Posisi Ganjar yang disebutkan tadi oleh Pak Dedi agak apa istilahnya, mengambang begitu ya. Adi antara mau melanjutkan ataukah kayaknya mau bau-bau perubahan juga begitu. Iya, tadinya kan ini Ganjar memang ini cukup disayangkan oleh tim tim kampanyenya Ganjar begitu ya. Yang menurut saya mereka agak kebingungan. Pada awal mereka dideklarasikan, mereka ingin berusaha untuk mendobrak Prabowo Subianto. Mereka ingin mengatakan bahwa Jokowi itu kader PD Perjuangan dan segala macam. Kita bisa lihat bagaimana statement-statement Puan Maharani yang membela terus-menerus tentang Jokowi, termasuk Mahfud MD yang terus-terusan mengatakan apa yang baik dari Jokowi akan terus dilanjutkan. Tapi ini kalah pengaruh dengan Prabowo, karena Prabowo secara faktual dia justru menarik Gibran Rakabuming, putra presiden. Orang tentu akan langsung tahu tidak mungkin Ganjar Pranowo ini penerusnya Jokowi. Penerusnya Jokowi adalah Gibran, dan itu ada di Prabowo Subianto. Kemudian begitu di pertengahan masa mendekati kampanye sampai hari ini, Ganjar seolah-olah itu beralih perahu. Dia kemudian mengkritik Jokowi dan segala macam. Yang itu pun orang sudah tahu bahwa yang kontra terhadap pemerintah, kontra terhadap koalisi yang nanti akan meneruskan pemerintah, itu adalah Anies Baswedan. Makanya Ganjar Pranowo itu seolah-olah terombang-ambing. Dia mau berada di ceruknya Prabowo, dia tidak diterima. Dia sekarang mau kembali ke Anies Baswedan pun ini juga makin tidak diterima, kira-kira begitu. Oke, baik. Oke, jadi ya ini masih ada tadi sekitar 28% pemilih yang tadi disebutkan Kompas itu undecided voters ya Pak. Masih belum menentukan. Bukan, kalau swing dengan undecided berbeda ya Pak ya? Kalau undecided itu artinya sama sekali dia tidak menjawab pada saat survei akan memilih siapa. Bukan ya? Ya mungkin dia termasuk nanti ketika dia tidak menemukan pilihan dia akan golput. Bisa saja, oke. Kira-kira begitu. Tapi kalau swing voters itu adalah suara-suara gamang, artinya bisa saja dia masih di hari ini dia ditanya nanti akan memilih siapa, dia memilih Anies Baswedan, dia memilih Prabowo, dia memilih Ganjar. Lalu begitu ditanya seberapa yakin Bapak Ibu atas pilihan itu, nah mereka menjawab ya masih ragu. Nah, artinya kalau masih ragu itulah swing voters. Baik. Kira-kira begitu. Iya. Jadi masih menunggu juga ini karena nanti akan ada debat, masih bisa masuk ya suara untuk ke 1 dan juga ke 3. Jadi untuk kalau paslon 02 ini kalau saya boleh katakan Pak Didi, mungkin ini sudah masuk semua suara. Sementara 1 dan 3 masih ada peluang untuk naik lagi atau turun. Begitu ya? Iya, sejauh ini saya kira begitu. Karena kita coba lihat rasionalisasinya. Prabowo Subianto itu didukung oleh partai-partai besar. Ada Partai Gerindra, ada Golkar. Hitung saja suara mereka berdua. Ya, kalau PAN mungkin tidak begitu signifikan ya. Tapi hitung saja Gerindra dengan Golkar. Kalau sampai dua koalisi ini bersatu tapi suara tidak cukup solid, artinya di bawah mereka pun sebetulnya terjadi perpecahan. Belum lagi kita lihat berapa banyak Prabowo Subianto mendapatkan suara di 2019. Kan tinggi sekali. Hampir 50% kan? Sementara Jokowi misalnya, Jokowi juga membela Prabowo Subianto. Berapa suara Jokowi? Juga tinggi di atas 50%. Bagaimana mungkin Jokowi sudah berada di mereka, Golkar di mereka, Gerindra di mereka, tapi elektabilitas 39. Ini sebetulnya hampir tidak bisa diterima sebenarnya. Karena koalisinya yang besar, kekuatan tokoh yang besar, semua jenderal di sana. Ada SBY, ada Wiranto, ada Agung Gumelar. Coba bayangkan. Tapi rupa-rupanya itu tidak membuat mereka dominan. Bahkan begitu Gibran dideklarasikan, itu pun suara justru turun dalam catatan IPO. Dalam catatan Kompas, saya tidak begitu update begitu ya. Jadi memang ini dilematis. Prabowo saya kira besar kemungkinan Prabowo tidak happy. Artinya dia sudah berusaha keras mengumpulkan semua kekuatan, tetapi kok ini elektabilitas kok tidak
tidak bergerak. Jangan-jangan ini semua elektabilitas yang dimiliki Prabowo 39 itu sebetulnya adalah elektabilitasnya Prabowo sendiri. Andai pun Jokowi tidak ada di sana, Gibran tidak ada di sana, Demokrat tidak ada di sana, jangan-jangan tetap segitu 39. Ini yang bikin gelisah ya. Kira-kira gitu. Betul. Baik. Maka saya punya keyakinan Prabowo tidak happy hari-hari ini. Oke. Ya, menunggu hasil surveinya IPO kayaknya Pak Dedi. Baik. Apa yang ingin Pak terakhir ya sebagai closing barangkali apa yang ingin Pak Dedi sampaikan ke tiga paslon ini ya, melihat dari apa yang sudah mereka terima saat ini, apa yang harus mereka lakukan dan apa yang jangan mereka lakukan. Misalkan saja kalau Anda sebagai penasihat politiknya ketiga paslon. Dari 01 ya, yang pertama 01 saya kira sudah cukup bagus, harus mempertahankan ide dan gagasan original. Jangan sampai tergoda untuk memberi komentar terhadap rival gitu ya. Karena begitu mereka memberi komentar terhadap rival, maka mereka akan disamakan dengan Ganjar. Jadi sudah benar sebagian yang dilakukan sekarang tidak ikut mengkritik, tidak ikut menyerang, itu sudah tepat sekali. Sementara untuk 02 saya kira harus ada satu momentum di mana mereka harus mengemukakan gagasan yang serius. Kenapa? Karena kalau agenda-agenda politiknya hanya diisi dengan gimmick secara dominan, maka jangan sampai nanti sebagian kelompok kita akan jenuh, kemudian justru merasa tidak yakin dengan kepemimpinan keduanya. Kemudian untuk Ganjar Pranowo, saya kira Ganjar Pranowo juga harusnya lebih percaya diri. Mereka adalah koalisi dari partai yang cukup besar, PDI Perjuangan cukup kuat. Mereka fokus saja di simpul-simpul suara, Jawa Tengah, Bali, Lampung, Kalimantan Barat. Itu sudah cukup sebenarnya. Karena di luaran itu mungkin nanti akan mendapatkan ceruk suara dari Mahfud MD. Tapi selama ini karena mereka tidak cukup percaya diri, sehingga mereka terombang-ambing. Nah itu mungkin. Baik. Terima kasih banyak Pak Dedi atas insight sama-sama, ini, Mas mencerahkan semuanya. Mudah-mudahan juga kita bisa menjadi pemilih yang cerdas, masyarakat bisa mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk bangsa ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat beraktivitas, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, demikian pengamat politik dari Indonesia Political Opinion, Pak Dr. Dedi Kurniasyah dan juga Direktur Eksekutif dari IPO. Terima kasih banyak atas waktunya, dan pendengar nanti sekarang ya silakan yang mau bergabung barangkali ingin menambahkan setuju atau tidak setuju terkait dengan apa yang disampaikan oleh narasum kita, menanggapi soal hasil rilis survei Litbang Kompas di Desember 2023 ini, terutama jelang